Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu dan dia. Seperti apakah itu yang terbaca? Kita akan coba cek bersama-sama ya. Dan ini juga bisa vice versa. Bisa saja yang aku baca energi dia itu juga kebaca energi kamu ya, ataupun energi kamu. Ya bisa aku bolak-balik. Tapi ingat juga ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan sampel kartunya ya. Wow, apakah yang terbaca untuk energi kamu dengan dia? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba cek dulu di sini. Di antara kamu dengan dia itu sebenarnya punya kekuatan. Ada claritrad, ya. Ada apa ya? Ada protection, ada power gitu ya. Tapi juga ada sebuah kebenaran yang mungkin akan terungkap. Ternyata seseorang ini ya seperti punya perasaan yang begitu kuat ke kamu, dan seolah-olah dia merasa bisa melindungi kamu. Itu. Nah, di sini ada healing heart. Pada awalnya sih hubungan kamu itu baik-baik saja, tapi di sini ada hati dia yang sudah hancur lebur. Apakah di sini kamu yang membuat dia hancur, hatinya hancur ya, atau hati kamu yang hancur karena ulahnya dia? Ya. Nah, ini yang aku rasakan. Sebuah energi sebenarnya antara kamu dengan dia itu ya mungkin ada sebuah kekuatan cinta, tapi kok bisa kita saling menyakiti begitu. Ini juga ada heartbroken. Kalau ini tentang seseorang ya, tentang dia ya, kita baca tentang dia ya. Jadi dia ini hatinya saat ini mungkin hancur. Separation, ini juga ada separation, di mana antara kamu dengan dia itu sudah berakhir hubungannya. Kamu dengan dia itu sudah ya kayak udah saling meninggalkan. Kenapa? Ya, karena mungkin saja seseorang itu sudah melakukan ya banyak hal kepada kamu. Dia sudah menyakiti kamu, atau dia sudah menghadirkan orang ketiga ya. Mungkin saja ya di sini ada hati kamu yang benar-benar udah capek dengan dia. Karena kalau orang sudah marah, kalau orang udah kayak udah di atas level kecewa yang paling tinggi gitu ya, itu kita akan merasa ya akan mengabaikan dia. Kita tidak akan peduli sama dia lagi. Kita mungkin udah masa bodoh aja gitu. Ya, kenapa ya? Karena seseorang ini ya dia sering mengabaikan kamu ya. Mungkin saat kamu butuh dia nggak ada. Namanya kalau hubungan cinta itu kan pasti kan kita saling memahami satu sama lain ya. Kita butuh teman cerita. Jadi kalau punya hubungan tidak ada effort yang saling memberi dan menerima gitu ya. Jadi buat apa? Jadi di sini membuat ya hatinya hancur saat ini. Ya. Hati seseorang ini hancur karena apa? Karena memang dia sudah menghancurkan hati kamu juga. Emang sih hubungan kamu dengan dia sudah saling meninggalkan. Di sini dia begitu merindukan kamu. Nah, jadi kalau dikatakan ini hati dia saat ini itu dia hatinya hancur. Hatinya hancur, hatinya berantakan ya. Dan dia merasa hidupnya itu kayak udah berakhir saja gitu. Karena benar-benar dia mulai mencoba untuk mencari cara, bisa nggak ya aku ini merubah nasib gitu ya. Dan di sini ternyata dia merindukan kamu. Missing you, thinking about you, dia mikirkan kamu. Ya mungkin saja saat ini dia tenggelam dalam penderitaannya dia. Dia tenggelam dalam kesedihannya dia.
ya, dia tenggelam dalam kesusahannya dia, kekecewaannya dia. Itu yang mungkin dia rasakan. Tetapi di sini dia merasakan ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Ya, dan dia merindukan kamu. Mungkin saja saat mungkin dia dikecewakan atau saat ini dia itu merasakan ada seseorang yang bersama dengan dia, itu sudah tidak peduli lagi sama dia, atau seseorang itu sudah mengabaikan dia atau sudah bahkan mencampakkan dia. Ya otomatis dia tenggelam dalam penderitaan saat ini. Begitu tenggelam gitu loh. Tenggelam dalam penderitaan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang dia bisa rasakan itu adalah merindukan kamu, memikirkan kamu, mungkin penyesalan kali ya. Menyesal, kenapa sih aku berbuat itu kepada kamu? Kenapa aku sudah menyakiti kamu? Kenapa aku sudah mengecewakan kamu? Ternyata apa yang aku lakukan itu salah gitu loh. Itu yang mungkin dia pikirkan. Ya. Nah, di sini ada the runner. Dia benar-benar ingin menghilangkan egonya. Dia sepertinya memang awalnya itu dia mendengarkan egonya, sehingga akhirnya ya semuanya kandas, hancur. Dia yang mungkin yang temperamen, dia yang mungkin egonya luar biasa, dia yang mungkin suka emosian ya. Itu juga membuat kamu capek, itu membuat kamu lelah. Jadi karena kamu udah di level tertinggi kecewanya kamu ya, ya pada akhirnya ya udah kita pisah gitu loh. Ya. Karena capek kan kalau udah tidak dipedulikan, kalau sering diabaikan ya. Kita kan merasa ya dalam hubungan itu ya janganlah sampai untuk ya tidak sampai mengacuhkan begitu, jangan gitu loh. Karena apalagi kalau kita seorang perempuan itu butuh tempat bersandar, butuh tempat cerita ya. Kalau kita udah sedih, udah dicuekin, kalau kita udah menangis, udah diabaikan ya, dan kalau omongan kita udah nggak didengar lagi ya, ngapain juga gitu loh. Ya disitulah kamu akhirnya udah sampai di titik jenuhnya kamu ya, kamu mengabaikan dia. Yang terjadi akhirnya dia seperti ini saat ini. Dia tenggelam dalam penderitaannya dia. Ya. Nah sementara di sini dia berharap ya, kita itu sebenarnya dia memikirkan juga, dan dia berharap kita itu mirror gitu loh. Ya, dia mencoba untuk merubah diri dia seolah-olah bisa sama dengan kamu. Aku ini mirror loh dengan kamu. Aku itu dengan kamu itu begini begitu sebenarnya. Ya. Jadi dia berharap banget gitu, maksa gitu loh. Maksa untuk bisa sama dengan kamu. Aku itu satu circle dengan kamu. Aku itu satu frekuensi dengan kamu sebenarnya. Ya itu kata kamu gitu loh. Tapi kenapa kamu melakukan itu ke aku? Ya. Nah, itu yang dirasakan oleh seseorang. Tapi ingat ya, ini tidak semua kamu yang mungkin merasakan. Hanya sebagian. Bagi kamu yang tidak berada di case ini, ya mungkin bisa meninggalkan dengan ini, karena takutnya nanti ya kamu yang punya pikiran negatif lalu berkomentar yang tidak gitu ya. Jadi hilangkanlah energi-energi negatif pada diri kamu ya. Kalau tidak resonate ya stop, jangan menonton ya, jangan juga berkomentar. Oke? Nah gitu. Tapi jika ini yang kamu rasakan ya, sekarang coba memperbaiki diri, coba kamu pikirkan, sekarang coba self love, cinta diri kamu. Jangan kamu mau disakiti oleh orang-orang yang mungkin walaupun kamu cinta, terkadang kan kita mencintai seseorang karena dengan cinta itu apapun yang dilakukan kita terima walaupun dia menyakiti kita. Nah terkadang seperti itu, kita dibutakan oleh cinta ya. Nah jika kamu benar-benar bisa bisa bangkit, bisa move on, bisa melupakan dia, yang terjadi apa? Selanjutnya kamu akan benar-benar preparing for union. Jika ini kamu gitu ya, jika ini kamu akan mempersiapkan untuk pertemuan kamu dengan seseorang yang mungkin yang lebih tepat selain dia gitu. Nah tapi jika ini energinya dia benar-benar ingin merubah diri dia dan untuk bisa bersama dengan kamu. Dia berharap bisa menikah dengan kamu, dia berharap bisa bersama dengan kamu. Ya mungkin dia pengen apapun akan aku lakukan jika aku bisa bersama dengan kamu, karena dia sudah di titik terendah dia saat ini. Dia udah tenggelam gitu loh, udah ditenggelam di dalam penderitaannya dia. Ya, makanya dia berharap kamu bisa menerima dia ya dengan perubahan-perubahan yang akan dia lakukan. Nah, sekarang mungkin ya kamu merasa belum melihat perubahannya dia. Kamu belum melihat bagaimana apa usaha yang dilakukan. Sekarang kan masih omongan yang mungkin dia katakan kepada kamu.
Ya, kamu perlu dong melihat tindakan dia, take actionnya dia, begitu. Ya, nah jadi kita akan coba lihat nih dengan kartu tarot ya, seperti apakah yang terbaca di sini, apakah yang dia lakukan. Kalau memang benar-benar dia ingin untuk kembali ke kamu, kalau benar-benar dia mengakui kesalahannya, ya apakah dia memang benar-benar sudah merubah diri dia? Kita akan coba cek ya di sini. Oke. Ini untuk energi dia. Ini tergantung kamu ya, mana yang resonate. Sebelum ini aku juga ada memposting readingan untuk hari ini. Kamu juga bisa lihat di deskripsi saya ya. Aku ada lampiran di sana. Dan bagi kamu yang ingin personal reading, kamu bisa cek kontak person di kolom deskripsi juga, dan itu berbayar. Dengan 1 pertanyaan dan 3 pertanyaan boleh. Oke. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Oke, udah 5. Ini ada Ace of Cup. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada di Emperor, ada Aries, ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Jadi di sini ada Ace of Cup. Ada di Devil kebalik ya. Ini aku melihat new relationship. Jadi dia berharap ada hubungan baru yang akan terjadi dengan kamu. Itu yang dirasakan dia ya. Dia menginginkan adanya kebahagiaan bersama kamu. Yang dirasakan memang bahagia bersama kamu. Ya, itu. Di sini ada The Devil terbalik, release, independence, ada. Benar-benar dia sekarang udah mulai percaya diri. Sekarang dia mulai untuk merubah diri dia, ya. Dan dia merasa diri dia itu pantas untuk kamu. Nah, sekarang tinggal kamu yang menilai dia. Seseorang ini ya. Apakah dia pantas untuk kamu? Ini tidak hanya seorang mantan, tidak hanya seseorang orang baru gitu ya, atau orang di masa lalu, tapi ya bisa saja siapapun itu. Intinya ya, kamu pernah terkoneksi dengan dia dulunya. Oke, kita akan coba lihat apa lagi. Nah, seseorang ini benar-benar menyiapkan segalanya. Dia sudah menjadi seorang yang terstruktur, terplanning. Dia sudah menjadi seseorang yang sudah merencanakan semuanya untuk kamu ya. Dia benar-benar menjadi orang yang kuat, tegas, bijaksana di sini. Tapi sedikit ya, kalau orang ini udah jatuh cinta sama kamu, dia akan benar-benar posesif gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau ketemu dengan orang posesif itu, justru kita merasa kayak bahagia banget. Ada orang yang benar-benar tergila-gila sama kamu, takut kehilangannya kamu. Kemanapun kamu pergi, dia selalu, aku pengen nemenin kamu deh gitu. Aku nggak bisa jauh dari kamu gitu. Ya, sebenarnya kalau kita sering disakiti, sering dikhianati dulunya oleh orang-orang masa lalu ya. Tapi kalau ada ketemu dengan orang yang begitu posesif ya, kamu harus bersyukur. Di situ nantinya juga kita juga bisa merubah dia perlahan-pelan untuk mengatakan ya, supaya dia percaya dengan cinta yang kita miliki. Jangan terlalu punya rasa ketakutan ya, begitu. Oke. Two of Coin, prioritas. Nah, seseorang ini mulai memprioritaskan kamu. Dia mulai memfokuskan kamu. Dia mulai memanifestkan kamu ya, walaupun dulunya dia sudah menyakiti kamu, walaupun dulunya dia sudah mengkhianati kamu, tapi dia mulai fokus lagi nih ke kamu. Karena apa? Karena dia tahu kamu itu orang yang berbeda di antara orang-orang yang pernah dia kenal. Itu yang dia pikirkan dia. Ya. Maka dari itu ya dia itu ya apapun akan dia lakukan untuk bisa memperlihatkan apa yang dia rasakan. Ya. Oke, di sini ada Judgment, ada Self-Evaluation, Awakening. Nah, seseorang ini mulai bangkit ya. Seseorang ini mulai ada perubahan pada diri dia. Diri dia yang dulunya benar-benar mungkin kekanak-kanakan, sekarang udah mulai dewasa. Yang dulunya dia merasa egonya sangat tinggi, atau mungkin dia yang temperamen, atau dia yang egoisan ya, emosian, sekarang udah tidak lagi. Dia mulai menjadi orang yang bisa mengontrol semuanya. Dia mulai bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan egoisnya dia ya. Oke. Ada Three of Coin. Ya. Ada sih beberapa dari kamu tidak menginginkan
tidak menginginkan untuk bisa bersama dengan dia, apapun yang dilakukan dia. Ini kamu, ya. Jadi kamu benar-benar, aku udah deh, aku udah nggak mau lagi sama dia, karena yang dia lakukan kepada aku itu begitu sakit gitu loh. Walaupun sakit itu ya sembuh, tapi bekasnya ada, dan itu sering aku ingat. Nah, mungkin saja ada trauma dia ataupun trauma kamu itu belum bisa sembuh, ya. Nah, tetapi pada akhirnya trauma ini akan bisa sembuh. Ada healing, ada renewal, ada fall, the star. Ya, jadi ini bisa saja kamu ataupun dia, di mana hati kamu ataupun hati dia merasa trauma dengan hal-hal di masa lalu. Sekarang udah mulai sembuh, udah mulai terlihat, ya. Mungkin saja seseorang yang mungkin dekat dengan kamu saat ini itu bisa menunjukkan sebuah keharmonisan, sebuah kepeduliannya, kamu merasa dihargai, kamu bisa dianggap, ya, sehingga kamu, ya, inilah aku, begitu. Ya, ini yang terbaca. Kita akan coba lihat apa yang ada dalam hatinya dia. Oke. Isi hati perasaannya dia seperti apa. Kita akan coba cek. Isi hati terdalamnya dia seperti apakah itu? Nah, wow. Ini juga terlihat finding out the truth crushed me. Wow, I'm so attracted to you. Nah, ini nih sudah terbaca, ya. I feel you even talk we are ever. We will be together again. Nah, ini menggambarkan kalau seseorang ini benar-benar masih menginginkan kamu, dia ingin bersama kamu lagi gitu loh. Jadi di kartu pertama ini ada finding out the truth crushed me. Jadi dia menemukan kebenaran, ya. Walaupun kebenaran ini membuat dia hancur gitu. Sebenarnya aku mencintai kamu, ya. Ini yang dia lakukan. Jadi kebenaran yang dia katakan ini apa? Ternyata mungkin setelah dia jauh dari kamu, dia mencintai kamu gitu loh. Itu kebenaran membuat dia hancur. Aku hancur. Aku tenggelam dalam penderitaan karena aku menemukan cinta yang sebenarnya hanya sama kamu gitu loh. Ya, ini dia, ya. Benar-benar dia mencintai kamu. Nah, di sini juga dia mengatakan isi hatinya, I'm so attracted to you. Aku begitu sangat tertarik kepada kamu, sangat tertarik. Arti kata dia begitu sangat mencintai kamu, ya, itu. Dan dia merasakan di sini apa ya? I feel you even talk we over. Aku merasakan kamu pada diri aku, maksudnya itu aku merasakan kamu walaupun kita berjauhan, walaupun kita berpisah gitu loh. Aku masih merasakan kamu itu masih ada dalam hati aku. Itu yang mungkin dia rasakan saat ini, ya. Oke. Kita akan susun dulu kartunya. Aku nggak suka kalau kartunya berantakan. We will be together again. Kita akan bersama lagi. Itu yang dia inginkan. Oh, luar biasa, ya. Benar-benar saat dia terpuruk, saat dia memang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ya, dia mencari kamu. Dia merasa, ya, apakah ini trik dia ataukah ini benar-benar tulus dari hatinya dia? Ya, semoga aja, ya. Itu kamu yang bisa merasakannya. Kalau seseorang itu tulus, dia akan perjuangkan kamu, dia akan membuat kamu bahagia, dia akan membuat kamu tersenyum, dia tidak akan pernah sedikit pun menyakiti kamu lagi. Nah, di situ kamu bisa lihat red flag dari seseorang yang mungkin tulus untuk kembali ke kamu. Ya, inilah dia. Oke, nah kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu lagi, ya. Apa aja zodiaknya? Ada Sagittarius. Atau ini zodiak kamu, ya. Ada Libra. Jika ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, ada Aries. Ada Pisces. Oh, jatuh lagi. Ada Virgo. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, ya. Nah, kita akan coba lihat inisial seseorang yang mungkin yang terkoneksi dengan kamu, ya. Karena mungkin pasti tidak akan satu atau dua yang terkoneksi, pasti banyak, ya. Nanti mana aja yang resonate buat kamu. Ada JLE, teman masa kecil. Jadi ini teman masa kecil, ya. Inisialnya ini, dia seperti ingin kembali ke kamu. Mungkin saja teman ini dulunya pernah nih berantem gitu, ya. Kayak kita itu cakar-cakaran gitu, ya. Jadi ya udah kita nggak berteman. Tapi
udah gede ini kita bertemu gitu. Nah, ini ada juga beberapa dari kamu NPI, kenalan baru. Ya, beberapa dari kamu lebih memilih untuk kenalan baru. Oke. Dan apa lagi? Teman kerja, QSD. Ternyata mantan kamu teman kerja kamu ya, atau mungkin teman kerja nih yang dulu pernah berantem gitu ya, yang dulu pernah nyakitin gitu ya. Sepertinya dia datang lagi nih ke kamu, ingin untuk menjalin suatu hubungan. So sweet ya. Ada FH, tetanggaku idolaku. Wow, luar biasa. Siapa nih yang terkoneksi dengan tetangga? Di mana nih? Oh, ada tetangga baru nih, kayaknya cantik deh, kayaknya ganteng deh gitu ya. Bisa saja ya. Oke, ini orang tua, mungkin BDO. Ini anggap tidak ada ya, BDO. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca bisa membuat kamu terinspirasi gitu ya, termotivasi atau tercerahkan di sini. Nah, oke, inilah dia energi yang mungkin antara hubungan kamu antara kamu dengan dia, di mana dia tenggelam di dalam penderitaannya dia. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.